kalau kita lihat justru menyenangkan hati Yesus. Meskipun jumlahnya ini sama sekali jauh beda, jauh sekali, sangat kontras. Ya, sangat kontras sekali, yang mungkin nggak dipuji dengan hanya memberikan 2 peser. Tapi di mata Tuhan justru persembahannya itu bernilai sangat-sangat besar dibandingkan dengan persembahan orang kaya. Yang Tuhan lihat adalah arti uang sejumlah itu bagi si janda miskin. Karena itulah 2 peser itulah jumlah yang dimiliki untuk melanjutkan hidupnya. Artinya kalau dia persembahkan semuanya itu, berarti dia mempercayakan hidupnya kepada siapa? Kepada Allah. Janda miskin ini ya percaya bahwa Allah akan memelihara hidupnya, bahkan akan memberikan segala kebutuhannya. Dan bahkan ia meletakkan kepercayaannya kepada Allahnya. Semuanya dia kasih. Dia percaya nanti esok hari, bahkan seterusnya Tuhan akan pelihara dia. Ini luar biasa. Iman yang dimiliki oleh janda itu. Itu sebabnya Yesus memuji janda ini. Lebih besar pemberiannya karena dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sementara orang kaya itu, dia mungkin kasih yang jumlah yang sangat besar, tapi mungkin hanya sekian persen dari harta kekayaan seluruhnya. Perhatikan apa yang sikap yang dilakukan oleh janda miskin ini. Si janda miskin ini memberikan persembahan dengan mengorbankan hidupnya untuk menghormati siapa? Untuk menghormati Allah. Dan inilah persembahan yang disukai oleh Tuhan. Lihat bagaimana si janda miskin ini memberi apa yang menjadi miliknya, keseluruhannya dia berikan hanya untuk Tuhan. Saudara, ini menjadi cambuk buat kita. Kadang-kadang kita sudah punya, mungkin kita sudah persiapkan, tapi kadang-kadang kita tidak mau memberikan persembahan itu. Bisa saja kita memberikan persembahan oleh karena, udahlah ini tidak kita persiapkan dari rumah. Bahkan kita tidak berharap bahwa persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu, kita percaya bahwa Tuhan nanti akan kasih dengan berkat yang berkecukupan buat kita di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya bukan jumlah uangnya yang Tuhan perhitungkan, bukan. Tetapi sikap percaya dan mau berkorban kepada siapa? Kepada Tuhan. Ini yang paling penting. Dan inilah yang menyenangkan hati siapa? Hati Tuhan. Lalu selanjutnya, di perikop selanjutnya, Tuhan melihat ya ketika ada beberapa orang yang bicara tentang bait suci atau bangunan bait Allah. Kenapa? Yang menarik di sini katanya orang-orang ini berbicara karena mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu-batu yang indah. Memang hal yang lumrah ketika orang terpana melihat bangunan yang mungkin dilapisi dengan emas, dengan sangat megah, berdiri dengan teguh. Ini mungkin jadi perbincangan orang, mungkin menjadi viral. Bahkan ini menjadi satu ikonik bagi bangsa Yahudi pada saat itu. Wah, ini menjadi yang dielu-elukan. Tapi lihat, ini luar biasa nih. Di ayat yang ke-6, Yesus katakan, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat di situ? Artinya dengan apa yang kamu banggakan dengan apa yang kamu lihat. Yesus bilang apa? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun dibiarkan terletak. Artinya bangunan yang kamu elu-elukan, bangunan yang kamu istimewakan, bangunan yang kamu sembah-sembah ini yang kamu puji, nanti nggak ada lagi kamu lihat. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat mengejutkan bagi mereka. Di saat yang sama orang-orang memuji bangunan, tapi di saat yang sama justru Tuhan katakan ini nggak ada lagi nanti. Bait Allah itu akan hancur. Sebenarnya Yesus sedang menyampaikan nubuatan. Nanti yang akan terjadi tahun 70 AD. Di mana nanti jika
peristiwa penyaliban Yesus terjadi, ini tahun 33 AD, maka kehancuran Yerusalem itu akan menunggu 37 tahun lagi. Nah, sebelum keruntuhan Yerusalem terjadi pada tahun 70 AD, ada beberapa tanda yang akan terjadi. Ini nyambung dengan perikop selanjutnya. Akan muncul Mesias-Mesias palsu. Ini ayat yang ke-8 ya. Dan ini berarti bahwa murid-murid perlu waspada agar tidak disesatkan. Namanya palsu ya. Ada Mesias-Mesias palsu menyampaikan pekabaran-pekabaran yang palsu yang bisa saja menyesatkan umat-umat Tuhan, bahkan murid-murid Yesus. Itu sebab Yesus katakan perlu waspada supaya kamu tidak disesatkan. Lebih lanjut lagi akan terjadi peperangan dan pemberontakan di ayat yang 9. Lalu akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ya, ada seperti device ya di komputer atau di handphone. Kalau ada gempa langsung ada reminder. Dia langsung kasih tahu, terjadi gempa sekian skala Richter di setiap penjuru di Indonesia ini. Gempa yang terakhir aja sangat shock ya, dengan skala Richter sekian Richter, meluluh lantahkan bangunan-bangunan. Itu aja kita sudah stres. Yesus katakan nanti akan terjadi gempa bumi, akan terjadi penyakit-penyakit, serta nanti ada kelaparan serta tanda-tanda alam lainnya. Kita nggak tahu tanda-tanda alam itu seperti apa. Bisa saja angin ribut, topan yang sangat dahsyat, tanda-tanda alam yang nggak pernah kita sangka sebelumnya. Ini akan terjadi. Artinya Yesus menyampaikan bahwa penderitaan itu menanti di depan. Di samping itu, nanti ada penganiayaan secara khusus bagi murid-murid. Ini ayat 21. Nah, ini sudah dibuatkan Yesus. Tapi ini yang paling penting. Yesus sampaikan lagi. Di tengah-tengah situasi yang demikian, Yesus katakan murid-murid tidak perlu cemas, tidak perlu gentar, dan jangan tawar hati. Kenapa? Karena semua penderitaan, penganiayaan itu di bawah kendali kuasa Allah. Artinya, murid-murid Yesus harus terus melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, yaitu bersaksi bagi siapa? Bagi Kristus, ayat 13. Allah justru akan memelihara mereka. Bahkan rambut orang yang percaya, kata Yesus, tidak akan hilang sehelai pun dari kepalanya. Ini luar biasa. Yang penting kita tetap melakukan tugas bersaksi bagi Kristus. Artinya ini ada perlindungan yang sempurna kepada umat-umat Tuhan. Namun, tidak berarti bahwa mereka tidak mungkin kehilangan nyawanya seperti dikatakan dalam ayat yang ke-16. Yesus membukakan kepada murid-muridnya hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Tapi selalu katakan, jangan perlu gentar, jangan kecewa. Karena Yesus sudah katakan ini sebelumnya. Supaya apa? Supaya mereka dapat mempersiapkan dirinya mulai dari sekarang. Lalu kita masuk ke perikop yang keempat. Inilah Yesus menubuatkan kehancuran Yerusalem yang akan didahului dengan pengepungan kota oleh tentara. Ini ayat 20 ya. Dan kota-kota itu akan dikuasai oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Tentu saja nanti pada saat pengepungan itu akan membuat penduduk Yerusalem berusaha untuk melarikan diri, bahkan mengungsi, menyelamatkan diri mereka masing-masing. Karena tidak akan aman lagi ketika berdiam di kota itu, karena akan runtuh kota Yerusalem itu. Dan masa itu akan menjadi masa yang paling menegangkan dan penuh dengan kesukaran, terutama bagi orang-orang yang lemah, seperti ibu-ibu yang hamil, yang menyusui bayinya. Kematian dan penjara akan dialami sebagian penduduk Yerusalem. Dia sudah dibuatkan ini.
Sebenarnya inilah situasi dan kondisi kenapa pada saat Yesus meratapi kota Yerusalem, Yesus menangis. Yesus katakan apa? Yerusalem, Yerusalem, aku berusaha untuk menyatukan kalian, tapi kalian menolak. Sebenarnya Yesus sudah mengatakan ini. Ketika nanti ini terjadi, apakah engkau akan siap? Dan betul, sejarah membuktikan apa yang Yesus sudah nubuatkan. Ya, 70 Masehi, tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus pada waktu itu merebut dan menghancurkan Yerusalem serta bait siapa? Bait Allah yang dielok-elokkan, yang dipuji-puji. Benar apa seperti yang saya katakan, tidak ada satu batu pun nanti yang terletak, hancur dibuburatakan oleh bangsa Romawi saat itu yang dipimpin oleh Jenderal Titus. Ada dalam bukunya Josephus Flavius, ya, dikatakan ada 97.000 orang dipenjarakan dan ada 1 juta lebih orang yang terbunuh dalam serangan tersebut. Luar biasa, ya. Ini sungguh ironis. Kenapa? Yerusalem yang menjadi ikon yang diulu-ulukan, bahkan disebut dengan kota damai, ya. Kota damai sejahtera, tapi diluluh lantahkan, mengalami keruntuhan yang sangat mengenaskan. Lihat, ya, Allah dulu ingin menjadikan bangsa Israel ini sebagai bangsa pilihannya. Tapi kini justru bangsa ini ditaklukkan oleh bangsa lain. Israel tidak lagi menjadi satu bangsa yang merdeka, tetapi menjadi satu bangsa yang berada di bawah otoritas bangsa lain. Itu oleh karena konsekuensi penolakan mereka terhadap siapa? Terhadap Yesus sebagai Mesias yang Allah janjikan justru kepada mereka, tapi mereka menolak. Ini sebenarnya sebuah peringatan bagi siapapun yang menolak akan kuasa Allah, menolak untuk percaya kepada Tuhan, dan akibatnya akan mengalami apa? Akibat yang sangat mengerikan. Dan Yesus sudah sampaikan ini jauh sebelumnya. Tapi dalam perikop ini, lihat, ya, tapi ini semua baru permulaan penderitaan. Wah, luar biasa. Baru permulaan. Belum di tengah-tengah, belum di akhir. Masih panjang penderitaan itu. Tapi Yesus sudah katakan sebelumnya. Nah, kita masuk di perikop yang kelima. Nah, kalau di dalam konteks keagamaan, ada topik yang sering diperbincangkan. Masih ingat nggak di tahun 2012 dikatakan nanti ada the end of the times, the end of the world. Ada yang mengasumsikan bahwa tahun 2012 itu adalah akhir dari kehidupan bumi. Ya, kita tahu, ya, ini bahkan difilmkan ini 2012. The end of the world, ya. Itu adalah diprediksi salah satu suku Maya Inka namanya. Dan ini dibukukan, ditulis oleh seorang yang bernama Lawrence E. Joseph. Bukunya ditulis dalam Apokalips 2012. Artinya masa akhir tahun 2012. Ya. Bahkan dibuat film. Sehingga orang bertanya-tanya apakah benar tahun 2012 itu akhir dari sejarah manusia. Padahal kita tahu mengenai hari kiamat atau the end of the world itu, Yesus sudah menyampaikan dengan sangat-sangat jelas. Tapi justru apa yang disampaikan oleh Yesus itu sangat berbeda dengan pemahaman orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang Yahudi, Mesias adalah tokoh politis yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Itu sebabnya nggak heran murid-murid Yesus pun termasuk Yudas berharap Mesias ini akan melepaskan mereka dari jajahan Romawi. Kedatangan Mesias menjadi tanda bahwa hak kesulungan dan istimewanya dari bangsa Israel itu akan dipulihkan dan mereka jadi penguasa dunia. Ini pemahaman mereka.
Jika saja bangsa Yahudi memahami Mesias secara duniawi, maka Yesus memahami Mesias secara apa? Secara rohani. Inilah yang akan terjadi. Lalu Yesus menunjukkan bagaimana kedatangan anak manusia dengan perumpamaan tentang pohon ara. Dengan memakai contoh pohon ara, Yesus menunjukkan bahwa dunia ini adalah ladang tuaian Allah. Tunas pohon ara itu diartikan sebagai perbuatan baik dan perbuatan buruk yang siap dipertanggungjawabkan. Musim panas itu diartikan sebagai penghakiman Allah. Ini pasal yang ke-25, ayat yang ke-25 sampai 33. Oleh karena Yesus telah menangkan dunia ini lewat pengorbanannya, lewat kematiannya di kayu salib, maka dia yang paling berhak menghakimi setiap manusia. Khususnya bagi setiap manusia yang berdosa. Yesus datang sebagai Raja dan Hakim yang agung. Bagi umatnya yang setia, dia datang sebagai kekasih lama yang sudah menunggu untuk menjemput mempelai wanitanya. Dalam perikop ini sebenarnya Yesus sudah mengingatkan kita. Yesus sudah mengingatkan umat-umatnya, jangan terbuai dengan zona nyaman. Bapak Ibu hati-hati dengan zona nyaman. Tahu zona nyaman? Kalau udah nyaman saya nggak mau kemana-mana, di sini aja terus katanya ya. Ke gereja cukup saya mendengarkan sajalah. Tanpa saya harus melayani, tanpa saya harus bersaksi. Itu orang lain aja yang buat. Hati-hati dengan zona nyaman. Bahkan dengan kemewahan duniawi. Dan bahkan berpikir bahwa kiamat itu masih jauh. Memang betul. Kedatangan Tuhan itu atau hari kiamat itu katanya bagaikan seorang pencuri yang tiba-tiba datang. Pencuri nggak akan ngomong sama Ami ya, Ami sebentar malam saya mau curi mobil ya ke Ami ya. Pencuri nggak akan ngomong gitu, tiba-tiba hilang aja. Kedatangan anak manusia pun secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Itu sebabnya Yesus katakan apa? Kita harus mawas diri dengan cara apa? Dengan cara berdoa, menjaga hati tetap fokus kepada kehendak Tuhan. Karena ketika Tuhan datang, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk apa? Menginjil bagi orang lain. Selama pintu kasihan belum tertutup, mari kita menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain. Bahkan kita mawas diri supaya kita tidak jatuh ke dalam apa? Ke dalam pencobaan. Lalu berikutnya, di perikop yang ke-6, ada peribahasa yang bilang begini ya, sedia payung sebelum hujan. Ya. Artinya kan kita harus antisipasi sebelum terjadi hujan. Ketika terjadi suatu masalah, kita dapat mengatasinya dengan baik. Perhatikan bagaimana kedatangan Tuhan ini akan menimpa semua orang. Ayat yang ke-35. Yesus menasihati kepada murid-muridnya agar selalu berjaga-jaga dan waspada sebelum hari Tuhan itu datang. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menjauhkan diri dari berbagai kesenangan duniawi. Ini diulangi lagi. Menjaga kesenangan duniawi yang dapat membuat mereka terlena. Lihat ya, orang kaya semakin kaya. Luar biasa. Mereka memperkaya dirinya. Bisnis segala macam cara supaya mendapatkan keuntungan. Terlena dengan kemewahan siapa? Kemewahan duniawi. Yesus katakan harus menghindarkan diri dari kehidupan yang tidak kudus. Kalau mereka tidak waspada dan berjaga-jaga, maka hari Tuhan akan menjadi jerak bagi mereka. Itu sebabnya Yesus berulang kali katakan, mendorong muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa, agar ketika hari Tuhan itu datang, mereka tidak luput dari murka Allah. Di ayat 10 diulangi lagi, kedatangan Tuhan datang seperti seorang pencuri. Kita tak tahu kapan datangnya.
Kapan peristiwa itu akan terjadi, hanya Allah yang tahu. Tapi ini dia, hari kedatangan Tuhan tidak terjadi mungkin secara tiba-tiba sehingga orang merasa terkejut dan tidak mempersiapkan dirinya. Itu sebabnya Tuhan sudah kasih tahu ini jauh-jauh hari. Maka kita harus hidup seolah-olah hari Tuhan akan datang besok. Nah, ini dia. Tuhan kasih tahu jauh-jauh hari supaya kita mempersiapkan diri kita seolah-olah hari Tuhan akan datang besok. Apakah kita siap? Cepat atau lambat hari itu akan tiba. Yakni pada hari yang Tuhan sudah tentukan. Diulangi lagi di ayat yang ke-36. Agar kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Agar kita kuat menghadapi kesulitan yang harus kita alami sebagai pengikut Kristus. Dan saya tertarik di sini. Dari bacaan kita. Pada hari itu datang, sebelum hari itu datang, ada peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat mengerikan yang membuat kita takut. Rasanya kita tidak bisa membayangkan hari itu ya. Tapi Tuhan sudah kasih tahu jauh-jauh hari supaya kita mempersiapkan diri kita. Itu sebabnya kalau sudah tahu musimnya hari hujan, sudah lebih banyak kita bawa payung kan. Ya seperti musim itu tadi, pohon ara. Berarti dengan adanya tanda-tanda yang sudah Tuhan sampaikan, berarti kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sudahkah kita mempersiapkan diri? Ada banyak tantangan-tantangan yang nanti akan membuat kita jadi goyah. Kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat, sangat mudah digoyangkan. Berulang-ulang kali Yesus selalu mengingatkan, berjaga-jaga dan juga berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Karena hanya inilah kita dapat mengatasi dan mempersiapkan diri kita menunggu hari Tuhan itu datang. Apa artinya berjaga-jaga? Ya, sama ya, berjaga-jaga ya. Berarti kita aware dengan apa yang terjadi. Dengan berjaga-jaga kita pasang telinga, kita pasang mata kita. Karena waktu Tuhan itu secara tiba-tiba kita nggak tahu. Tapi kita sudah mempersiapkan diri kita. Dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan sehubungan dengan perikop kita. Bila kita dapat mengerti